Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan membahas tentang diagram pencar, materi bab statistika. Jadi, pokok pembahasan kita kali ini adalah yang pertama, pengertian diagram pencar. Yang kedua, tujuan penggunaan diagram pencar. Yang ketiga, manfaat penggunaan diagram pencar. Dan yang keempat, menentukan tren data, jenis korelasi, serta interpretasi data. Baik, yang pertama, pengertian diagram pencar. Diagram pencar adalah diagram yang berupa persebaran titik-titik dalam bidang kartesius yang menunjukkan pola hubungan antara dua data atau variabel, yakni variabel independen atau X dan variabel dependen atau Y. Tujuan penggunaan diagram pencar untuk menguji bagaimana kuatnya hubungan antara dua variabel serta menentukan jenis hubungan dari dua variabel itu, apakah korelasi positif, korelasi negatif, serta tidak berkorelasi. Serta manfaat penggunaannya, yaitu digunakan saat kalian perlu menyajikan data yang terdiri atas dua variabel kuantitatif, atau sering disebut sebagai data bivariat. Diagram pencar memuat 3 informasi. Yang pertama pola hubungan, kemudian arah hubungan, dan keeratan hubungan. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama pola hubungan, yaitu pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya. Pola hubungan pada diagram pencar ada pola hubungan linear, adapun pola hubungan non-linear. Baik, selanjutnya arah hubungan, yaitu pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya. Secara umum, arah hubungan dari dua variabel ada arah hubungan positif dan ada pula arah hubungan negatif. Selanjutnya ada kekuatan hubungan atau keeratan hubungan yang menggambarkan seberapa kuat suatu variabel memberikan pengaruh terhadap variabel lainnya. Bisa kita perhatikan ketiga jenis diagram tersebut. Suatu diagram pencar dikatakan memiliki kekuatan hubungan sangat lemah ketika penyebarannya ke segala arah tanpa pola khusus. Suatu diagram dikatakan lemah jika menyebar hampir semua titik, namun mulai terbentuk pola tertentu. Dan suatu diagram pencar dikatakan kuat jika titik-titik menyebar hampir mengerucut membentuk pola yang jelas. Selanjutnya, menentukan tren data, jenis korelasi, serta interpretasi data dari sebuah diagram pencar. Nah, teman-teman bisa memperhatikan diagram pencar di bawah ini. Pada diagram pencar nomor 1, 2, dan 3 itu memiliki bentuk yang berbeda. Bisa kita lihat pada gambar pertama, diagram pencar tersebut cenderung meningkat. Pada diagram kedua, tidak terlihat pola sama sekali atau tidak terbentuk pola, dan pada diagram ketiga itu cenderung menurun. Pada gambar pertama, jenis korelasinya itu korelasi positif ya teman-teman. Mengapa? Karena jika kita lihat pola penyebarannya, pada diagram pencar tersebut, pola penyebarannya cenderung meningkat jika dilihat dari kiri bawah ke kanan atas. Apabila korelasinya positif, maka interpretasi datanya semakin meningkat nilai X, maka nilai variabelnya juga semakin meningkat. Untuk tren datanya linear ya teman-teman, karena berbanding lurus. Selanjutnya, pada gambar kedua, jenis korelasinya itu tidak berkorelasi. Mengapa tidak berkorelasi? Karena jika kita lihat pola penyebarannya teman-teman, ini tidak membentuk pola yang khusus ya, atau kekuatan hubungan ini sangat lemah karena penyebarannya ke segala arah tanpa pola khusus. Kemudian tren datanya juga tidak berbentuk. Interpretasi datanya, nilai variabel X tidak memengaruhi nilai variabel Y. Selanjutnya pada gambar ketiga, jenis korelasinya korelasi negatif. Karena jika kita lihat titik-titik penyebarannya, pola penyebarannya itu cenderung menurun jika dilihat dari kiri atas ke kanan bawah. Kemudian tren datanya linear
interpretasi datanya, semakin meningkat nilai variabel X, maka semakin menurun nilai variabel Y. Baik, kita masuk dalam contoh kehidupan sehari-hari. Yang pertama, hubungan pasangan variabelnya banyak kendaraan bermotor dan tingkat polusi udara. Jenis korelasinya korelasi positif. Yang kedua, jarak yang ditempuh oleh sebuah motor dan volume bensin dalam tangki bensin. Jenis korelasi negatif. Dan yang ketiga, minum kopi dan tingkat kecerdasan, jenis korelasi tidak berkolerasi. Nah, pada nomor pertama, mengapa dikatakan korelasi positif? Karena semakin banyak kendaraan bermotor, maka tingkat polusi udara juga akan semakin meningkat. Karena motor menghasilkan asap kendaraan yang dapat menyumbang polusi, sehingga polusi udara semakin meningkat seiring dengan meningkatnya kendaraan bermotor. Selanjutnya, jarak yang ditempuh oleh sebuah motor dan volume bensin dalam tangki bensin. Mengapa dikatakan korelasi negatif? Karena semakin jauh jarak yang ditempuh, volume bensin akan semakin menurun atau semakin berkurang. Karena motor memerlukan bensin untuk menempuh sebuah jarak. Jadi apabila jarak yang ditempuh oleh sebuah motor itu semakin jauh, maka bensin yang diperlukan semakin banyak sehingga volume bensin dalam tangki bensin semakin berkurang. Dan yang ketiga, minum kopi dan tingkat kecerdasan. Mengapa dikatakan tidak berkorelasi? Karena minum kopi tidak mempengaruhi tingkat kecerdasan. Dan tingkat kecerdasan tidak dipengaruhi oleh minum kopi. Sehingga tidak ada hubungan antara minum kopi dengan tingkat kecerdasan seseorang. Baik, analisis gambar berikut. Apakah diagram pencar tersebut sama? Ya, jika kita lihat, kedua diagram pencar ini sama-sama cenderung menurun. Artinya semakin meningkat nilai X, nilai variabel Y semakin menurun ya teman-teman. Berarti kedua gambar tersebut memiliki jenis korelasi yang sama. Interpretasi data juga sama, namun perbedaannya terletak pada tren datanya. Pada diagram pertama itu memiliki tren data linear. Karena hubungan dari semua titik dari X dan Y mendekati suatu garis lurus, bisa dilihat pada garis merah. Kemudian pada gambar kedua tren datanya non-linear, karena titik X dan Y mendekati kurva atau garis lengkung. Jadi perbedaannya terletak pada tren datanya. Nah, teman-teman bisa melihat contoh diagram pencar dengan tren data yang kurva atau non-linear. Gambar yang di sebelah kiri itu gambar diagram pencar dengan kurva positif, dan yang di sebelah kanan adalah kurva negatif. Nah, baik, bagaimana teman-teman? Sudah bisa kan membedakan? Sekarang kakak kasih soal. Silakan teman-teman tentukan jenis korelasi, tren data, serta interpretasi datanya. Baik, mungkin sekian video dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Buat teman-teman yang kurang paham atau masih belum mengerti, bisa menghubungi saya lewat IG, email, ataupun telepon. Terima kasih.